Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Kamala, NIM B10611611032, mahasiswi Teknik Industri Universitas Tembagapura. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Perbaikan Postur Kerja pada Pekerja Pengolah Ikan menggunakan Nordic Body Map, NBM, dan Rapid Upper Limb Assessment. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia Suyanti selaku dosen pembimbing utama saya dan kepada Bapak Tri Wahyudi sebagai dosen pembimbing pendamping saya, serta saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Novel Kalistus Hayanggu sebagai dosen penguji utama saya dan kepada Ibu Vivi Angela sebagai dosen penguji pendamping saya. Materi presentasi seminar hasil ini terdapat 10 poin. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, yang kedua adalah perumusan masalah, ketiga adalah tujuan penelitian, keempat adalah batasan masalah dan asumsi, kelima adalah posisi penelitian, enam adalah metodologi penelitian, ketujuh adalah pengumpulan data, kedelapan adalah pengolahan data, kesembilan adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Kemudian adalah latar belakang penelitian. Penelitian ini dilakukan pada home industri Pak Kamil yang memproduksi ikan asin yang mempunyai 4 pekerja. Penelitian ini berfokus pada proses pembersihan ikan, di mana proses ini dikerjakan selama 3 jam untuk 20 kilo ikan per orang. Alat bantu yang digunakan dalam proses pembersihan ikan ini masih sangat sederhana, seperti masih menggunakan talenan yang berbahan dasar kayu dan tidak ergonomis. Sehingga postur kerja pada pembersihan ikan tidak baik dan mengakibatkan atau menimbulkan risiko cedera otot. Karena posisi pekerja adalah membungkuk dan jongkok. Kemudian dilakukan studi pendahuluan dengan menyebarkan kuesioner Nordic Body Map Existing pada kondisi postur kerja existing, yaitu didapatlah keluhan sakit otot dengan nilai tertinggi yaitu kaki, lutut, paha, tangan, lengan, pinggang, punggung, pantat, dan leher. Kemudian dilakukan juga wawancara kepada 4 pekerja untuk mengetahui keluhan MSDS, di mana keluhan yang dirasakan adalah kaki kesemutan, leher yang sakit, tangan, punggung, dan pinggang. Sehingga pemecahan masalah untuk memperbaiki postur kerja menggunakan metode Nordic Body Map yang digunakan sebagai identifikasi keluhan otot yang dirasakan oleh pekerja. Kemudian menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment, yaitu untuk mengukur postur kerja. Dan terakhir adalah menggunakan pendekatan antropometri. Pendekatan antropometri ini digunakan untuk membuat atau merancang alat bantu kerja yang ergonomis sesuai dengan kebutuhan pekerja. Kemudian perumusan masalah. Perumusan masalah ini dilakukan berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, di mana terdapat 3 poin perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana level resiko postur kerja existing pada pekerja pengolah ikan asin dalam proses pembersihan ikan di home industri Pak Kamil. Yang kedua adalah bagaimana memperbaiki postur kerja pada proses pembersihan ikan di home industri Pak Kamil. Yang ketiga adalah bagaimana perbandingan postur kerja kondisi existing dan setelah dilakukan perbaikan postur kerja. Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama menghasilkan level resiko postur kerja existing pekerja pengolah ikan asin pada proses pembersihan ikan berdasarkan Nordic Body Map menggunakan Rapid Upper Limb Assessment.
Yang kedua adalah menghasilkan alat bantu kerja ikan berdasarkan antropometri untuk perbaikan postur kerja pada proses pembersihan ikan home industri Pak Kamel. Yang ketiga adalah menghasilkan perbandingan postur kerja pada kondisi existing dan kondisi perbaikan. Kemudian batasan masalah dan asumsi dalam penelitian ini. Batasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian dilakukan mulai tanggal 13 Januari 2020 hingga 6 Mei 2020. Yang kedua adalah pengukuran postur tubuh dilakukan kepada pekerja pengolah ikan asin di home industri Pak Kamil sebanyak 4 orang. Yang ketiga adalah gambar teknik untuk desain alat bantu kerja menggunakan software AutoCAD. Yang keempat adalah analisis postur kerja menggunakan metode Rula dengan bantuan software CATIA V5. Kemudian yang kelima adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan alat bantu sudah berstandar food grade pada area pembersihan ikan dan bak ikan. Dan yang terakhir adalah penelitian ini tidak memperhitungkan biaya pembuatan alat bantu kerja. Kemudian, asumsi dalam penelitian ini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah responden melakukan pengisian kuesioner dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kemudian, responden memahami dengan baik isi kuesioner yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah tidak melakukan pergantian operator selama pekerjaan berlangsung. Kemudian posisi penelitian. Peneliti yang pertama adalah Nana Rahdiana pada tahun 2017 dengan judul penelitian identifikasi risiko ergonomi operator mesin foto Wilton dengan metode Nordic Body Map. Studi kasus di PT XYZ. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah metode Nordic Body Map. Kemudian yang kedua adalah peneliti Kurnia Wijaya pada tahun 2019, di mana penelitian ini berjudul Identifikasi Risiko Ergonomi dengan metode Nordic Body Map terhadap pekerja konveksi sabun baju, di mana metode atau pendekatan yang digunakan adalah metode Nordic Body Map. Kemudian peneliti yang ketiga adalah Wahyu Susihono pada tahun 2016. Penelitian ini berjudul Analisis Postur Kerja dengan metode Rapid Upper Limb Assessment sebagai dasar rekomendasi redesign kerja, di mana metode atau pendekatan yang digunakan adalah Rula, pendekatan antropometri, dan melakukan desain produk. Keempat adalah peneliti yang bernama Rizky Wahyuniardi dan Dia Malika Rahaimundar pada tahun 2018. Dengan judul penelitian penilaian postur operator dan perbaikan sistem kerja dengan metode Rula dan Reba. Metode yang digunakan adalah metode Rula dan melakukan desain produk. Kemudian yang kelima adalah Titin Isna Usman dan Era Irawan serta Petrus Wisnubroto pada tahun 2019. Analisis postur kerja dengan Rula guna penilaian tingkat risiko upper extremity work-related musculoskeletal disorder studi kasus pada PT Mandiri Jogja Internasional. Penelitian ini menggunakan metode Rula, pendekatan antropometri, dan melakukan desain produk. Kemudian metodologi penelitian. Berikut adalah diagram alir pada penelitian ini. Diagram alir ini merupakan tahap-tahapan dalam penelitian ini dilakukan. Yang pertama adalah dilakukanlah studi lapangan dan studi literatur. Kemudian diperolehlah perumusan masalah berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diperoleh, maka dapat ditentukan tujuan penelitian. Kemudian dilakukanlah pengumpulan data existing yang berupa data keluhan berdasarkan MDM, kemudian data antropometri, kemudian kondisi postur kerja sistem yang berupa foto postur kerja. Kemudian dilakukanlah pengolahan data existing yang berupa pengolahan data keluhan berdasarkan MDM, kemudian
dilakukanlah analisis postur kerja dengan metode RULA menggunakan CATIA berdasarkan foto postur kerja nyata. Kemudian dilakukanlah pengolahan data antropometri. Setelah dilakukan pengolahan data existing, maka dilakukan desain dan pembuatan alat bantu berdasarkan hasil dari pengolahan data. Setelah itu, dilakukanlah evaluasi alat bantu kerja dengan data keluhan kondisi kerja perbaikan menggunakan MDM, melakukan pengambilan kondisi postur kerja perbaikan, kemudian melakukan analisis perbandingan postur kerja dengan metode RULA menggunakan CATIA T5. Setelah dilakukan evaluasi, maka dilakukanlah analisis dan pembahasan, dan terakhir adalah menarik kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Tabel yang berada pada sebelah kiri ini merupakan kuesioner Nordic Body Map, di mana terdapat 27 titik lokasi otot skeletal yang akan diidentifikasi dengan tingkat keluhan 1 sampai 4, di mana skor 1 adalah tidak sakit, skor 2 agak sakit, skor 3 sakit, skor 4 sangat sakit. Kemudian tahapan analisis RULA menggunakan software CATIA. Yang pertama adalah membuat desain part yang dibutuhkan sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Yang kedua adalah membuat model manikin dengan menyesuaikan kondisi postur kerja nyata. Kemudian yang ketiga adalah menggabungkan part dan manikin yang telah disesuaikan untuk disimulasikan. Dan terakhir adalah dilakukanlah analisis RULA. Kemudian pengumpulan data kondisi existing. Pada kondisi existing dapat pengumpulan data dengan 3 poin, yaitu yang pertama adalah data Nordic Body Map existing dengan pengisian kuesioner Nordic Body Map existing. Yang kedua adalah kondisi postur kerja existing dengan mengambil foto postur kerja kondisi existing. Kemudian pengambilan data antropometri. Data antropometri yang digunakan adalah 6 dimensi, yaitu lebar bahu, tinggi siku duduk, jangkauan tangan ke depan, tinggi popliteal, panjang popliteal, dan lebar pinggul. Kemudian dilakukan pengumpulan data pada kondisi perbaikan. Pengumpulan data pada kondisi perbaikan mempunyai 2 poin, yaitu data Nordic Body Map perbaikan dengan melakukan pengisian kuesioner MDM kondisi perbaikan, kemudian melakukan pengambilan foto kondisi postur kerja perbaikan, di mana pada kondisi perbaikan ini pekerja telah menggunakan alat bantu yang telah dibuat. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data yang pertama adalah pengolahan data hasil dari kuesioner Nordic Body Map kondisi existing. Dalam kondisi existing ini diperoleh rata-rata total skor individu sebesar 75, di mana skor ini termasuk ke dalam kategori tingkat resiko yang tinggi, yang artinya kondisi ini diperlukan perbaikan segera. Dan jika dilihat dari grafik skor atau skeletal existing, terdapat 11 titik yang mempunyai skor yang tinggi, yaitu pada bagian punggung, pinggang, lengan, tangan, pergelangan tangan, lutut, dan kaki. Kemudian pengolahan data analisis RULA kondisi existing, di mana diperolehlah skor RULA pada lengan atas adalah 4 dengan indikator berwarna kuning, di mana indikator ini menjelaskan bahwa kondisi ini memerlukan investigasi lebih lanjut, karena mungkin diperlukannya perbaikan. Kemudian, pada lengan bawah dan pergelangan tangan yang memperoleh skor 3 dan 4 dengan indikator berwarna merah, di mana indikator ini menjelaskan bahwa kondisi postur kerja tersebut harus dilakukannya investigasi dan perubahan diperlukan segera mungkin.
Kemudian pada perputaran pergelangan tangan memperoleh skor 1, di mana postur kerja tersebut diterima. Kemudian pada bagian leher, tubuh, dan kaki diperoleh skor 8 dengan indikator berwarna merah, di mana kondisi postur ini harus dilakukan investigasi dan perubahan diperlukan segera mungkin untuk dilakukan. Kemudian diperolehlah final score sebesar 7 dengan indikator berwarna merah. Artinya, pekerjaan membersihkan ikan dengan posisi kerja existing, di mana postur tubuh jongkok dan membungkuk memiliki kelelahan otot yang berlebihan, sehingga harus dilakukannya penyelidikan dan perubahan postur kerja harus dilakukan segera, karena sangat berisiko bagi pekerja dan postur kerja existing, karena postur kerja existing ini tidak direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian pengolahan data antropometri. Data antropometri sangat diperlukan dalam perancangan sebuah alat agar diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dengan dimensi tubuh yang menggunakannya. Kemudian dimensi tubuh yang digunakan adalah lebar bahu sebagai dimensi pada bagian lebar area pembersihan ikan atau panjang meja. Kemudian tinggi siku duduk sebagai dimensi meja, kemudian jangkauan tangan ke depan sebagai dimensi lebar meja, kemudian tinggi popliteal sebagai dimensi tinggi kursi, kemudian panjang popliteal sebagai dimensi panjang kursi, dan yang terakhir adalah lebar pinggul sebagai dimensi lebar kursi. Kemudian berdasarkan tabel ini, yaitu ukuran dimensi antropometri atau data-data ini berupa data hasil pengukuran dimensi yang diukur dari 4 pekerja home industri Pak Kamil, maka dihitunglah rata-rata masing-masing dimensi tersebut. Kemudian dihitung juga standar deviasi pada masing-masing ukuran dimensi antropometri tersebut, di mana rata-rata dan standar deviasi ini digunakan untuk perhitungan persentil. Perhitungan persentil dilakukan untuk mengetahui atau sebagai tolak ukur dalam menentukan ukuran-ukuran alat bantu dengan dibuat dengan mempertimbangkan ukuran tubuh yang menggunakannya. Dimensi tubuh lebar bahu menggunakan persentil 95, dimensi tubuh tinggi siku duduk menggunakan persentil 5, dimensi tubuh tinggi popliteal menggunakan persentil 5, kemudian panjang popliteal menggunakan persentil 95, kemudian lebar pinggul menggunakan persentil 95, kemudian jangkauan tangan ke depan menggunakan persentil 5. Di mana dimensi produk pada lebar area pembersihan ikan atau panjang meja menggunakan dimensi antropometri lebar bahu ditambah dengan allowance, yaitu ukuran produknya 43,5 ditambah dengan 85 cm. Kemudian tinggi meja menggunakan dimensi antropometri tinggi siku duduk ditambah dengan tinggi popliteal, di mana ukuran produk tersebut adalah 21 ditambah 35,6 cm. Kemudian tinggi kursi menggunakan dimensi antropometri tinggi popliteal ditambah dengan allowance, yaitu 35,6 ditambah 3,3 cm, di mana 3,3 cm ini merupakan busa atau alas yang diberikan pada kursi. Kemudian panjang kursi menggunakan dimensi antropometri panjang popliteal dengan ukuran produk 46 cm. Kemudian lebar kursi menggunakan dimensi lebar pinggul dengan ukuran produk 38,5 cm. Kemudian lebar meja menggunakan dimensi jangkauan tangan ke depan dengan ukuran produk 58 cm. Kemudian desain alat bantu meja dan kursi ini dibuat berdasarkan ukuran persentil yang telah ditentukan. Kemudian pengolahan data pada hasil kuesioner Nordic Body Map perbaikan, di mana hasil rata-rata total skor individu diperolehlah 56,75, di mana kondisi ini termasuk ke dalam tingkat resiko sedang, yang artinya kondisi ini mungkin memerlukan perbaikan di kemudian hari. Kemudian jika dilihat berdasarkan grafik skor total skala perbaikan, terdapat 3 titik
otot skeletal yang mempunyai skor tinggi, yaitu sebesar 12 pada bagian pinggang, tangan kiri, dan tangan kanan. Kemudian, pengolahan data pada perbandingan MDM existing dan perbaikan. Berdasarkan grafik perbandingan skor otot skeletal diketahui bahwa penurunan keluhan rasa sakit terjadi pada bagian leher atas, leher bawah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas kiri, punggung, lengan atas kanan, bawah pinggang, pantat siku kiri, siku kanan, lengan bawah kiri, lengan bawah kanan, paha kiri, paha kanan, lutut kiri, lutut kanan, betis kanan, betis kiri, pergelangan kiri, pergelangan kaki kanan, kaki kiri, dan kaki kanan. Kemudian pengolahan data pada analisis rula perbaikan, di mana skor rula perbaikan mengalami perubahan, yaitu pada bagian lengan atas menjadi 2, pergelangan tangan menjadi 3, serta bagian leher, tubuh, dan kaki menjadi 3. Sehingga diperolehlah final score pada kondisi kerja perbaikan ini adalah 4 dengan indikator berwarna kuning, di mana final score ini menunjukkan bahwa postur kerja setelah dilakukannya perbaikan dengan menggunakan alat bantu berupa meja dan kursi menunjukkan bahwa pekerja tidak memiliki kelelahan otot yang berlebihan. Namun, kondisi ini tetap diperlukannya penyelidikan lebih lanjut dan mungkin diperlukannya perbaikan di kemudian hari. Kemudian kesimpulan. Yang pertama adalah hasil dari asesmen rula diperoleh level risiko postur kerja pada kondisi existing dengan final skor 7, artinya pekerjaan membersihkan ikan ini yang dilakukan oleh pekerja di home industri pakannya dengan posisi kerja existing di mana postur tubuh jongkok serta membungkuk harus dilakukan penyelidikan atau investigasi dan perubahan harus segera dilakukan. Yang kedua adalah alat bantu kerja yang dihasilkan dibuat berdasarkan pengukuran antropometri pada 4 pekerja di home industri Pak Kamil dan ukuran dimensi yang digunakan dalam merancang alat bantu berdasarkan perhitungan persentil. Alat bantu tersebut didesain dengan mempertimbangkan aspek ergonomi agar penggunaan alat bantu tersebut dapat memberikan kenyamanan dan dapat meminimalisir keluhan otot pada pekerja. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil asesmen rula yang dianalisis menggunakan software CATIA. Kelima, setelah pekerja menggunakan alat bantu yang telah dibuat mengalami perubahan pada skor akhir atau final score, di mana final score ini diperoleh sebesar 7 pada kondisi existing, yang artinya pekerjaan harus segera diselidiki dan diperbaiki segera mungkin. Sehingga setelah dilakukan perbaikan pada postur kerja, diperoleh skor 4, yang artinya pekerjaan ini tidak memiliki kelelahan otot yang berlebihan. Namun, kondisi kerja ini memerlukan perhatian, terutama pada lengan bawah dan pergelangan tangan, karena bagian tubuh tersebut masih merasakan kelelahan. Kemudian saran yang diberikan pada penelitian ini. Yang pertama, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di tempat usaha yang mempunyai ikan dan karyawan yang pengolahan ikan lebih banyak. Yang kedua adalah peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada seluruh bagian pekerjaan, yaitu dari awal pekerja pengolah ikan dimulai hingga ikan sudah menjadi produk ikan asin. Kemudian saran yang ketiga adalah peneliti selanjutnya dapat mengembangkan alat bantu ini dengan membuat saluran air otomatis yang mengalir ke bak agar pekerja tidak perlu mengisi air di bak secara manual. Kemudian saran yang keempat, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan alat bantu ini dengan membuat saluran sampah ikan yang langsung terbuang ke dalam penampungan sampah sehingga bak sampah yang berada di bawah meja tidak menjadi penghalang kaki bagi pekerja.
Kemudian saran yang kelima diberikan kepada pemerintah, yaitu sebaiknya pemerintah setempat memperhatikan usaha-usaha kecil seperti usaha memproduksi ikan untuk diberikan sarana dan prasarana yang baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.